Petani di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, berupaya melakukan ekstensifikasi dengan budidaya tanaman jagung. Salah satunya, kelompok tani Poktan Mekar Harapan menanam jagung di lahan tada hujan. Dari luas area tanah 5 hektar, digunakan oleh Poktan Mekar Harapan menanam jagung. Tepatnya, di Blok Panyawungan, Dusun Desa, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Untuk wilayah Blok Panyawungan, sangat potensial untuk penanaman komoditas jagung. Walaupun terkendala dengan pengairan, tetapi memiliki lahan yang luas. Bahkan, petani setempat juga dibiasakan menanam jagung selain menanam padi. Ketua Gapoktan Papayung Desa Pamalayan Kartono mengatakan, tanah seluas 5 hektar tersebut lahan tada hujan. Tetapi, untuk mendukung ketahanan pangan pihaknya mengajak kepada kelompok tani untuk menanam jagung di area tersebut. Menggeluti tentang jagung, saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun menggeluti semenjak PPL-nya Bapak Ayi. Kendala untuk tanaman jagung khususnya di daerah kami di Blok Panyawungan yaitu kekurangan air. Itu yang jadi kendala pokok. Kenapa saya kekurangan air? Biasanya ini khususnya di blok ini bisa 2 kali panen, ini mah 1 kali panen juga pas-pasan kayak gini. Biasanya 2 kali panen itu udah bagus, 2 sama 3 kali panen sama kacang tanah itu biasa terakhirnya. 2 kali jagung, potong tanaman pakai kacang tanah. Ini mah cuman 1 kali, yang 2 kali itu cuman saya sendiri yang cuman 2 kali panen. Karena dari pas mulai hujan sampai saat sekarang. Saya mohon dengan sangat ke dinas-dinas yang terkait, saya mohon bantuannya untuk bor irdad. Nah, insya Allah dengan adanya irdad untuk kacang atau lah dibilang palawija. Nah, dibilang palawija, insya Allah setelah ada irdad, insya Allah akan manfaatnya semaksimal mungkin. Setelah monitoring dan melihat hasil dari tanaman jagung Poktan Mekar Harapan, Kepala UPTD Pertanian dan Pengembangan Pertanian, wilayah Kecamatan Cijengjing dan Kecamatan Cimaragas, Sri Cahyani, sangat mengapresiasi kelompok tani Mekar Harapan. Sri mengatakan, pihaknya akan terus membina Poktan-Poktan di Desa Pamalayan untuk menuju swasembada pangan dan membantu pemerintah untuk program ketahanan pangan. Saya siap untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani, misalnya di kelompok tani yang lain juga yang mau ikut untuk membudidayakan jagung, dan pembinaan itu harus secara intensif. Langkah-langkahnya dengan melaksanakan demplot atau dengan rutin pertemuan lingkup Gapoktan atau kelompok tani secara terus-menerus digilir di setiap desa. Kalau Gapoktan itu tiap desa alhamdulillah sekarang sudah mulai ditumbuhkan lagi, dan alhamdulillah sudah pada aktif 101 kelompok tani. Kalau yang masih ada air tetap masih bertani padi sawah. Semua petani yang ada khususnya di Kecamatan Cijengjing bisa memperbaiki taraf hidupnya dan terutama untuk menyekolahkan anak-anaknya supaya bisa lebih cerdas lagi ke depannya. Di lain pihak, Kepala Desa Pamalayan, Agus Lutfi Mansur menegaskan, pihaknya sangat mendukung para petani yang ada di desanya, bahkan pihaknya akan terus memberikan support untuk berkreativitas dan mendalami tanaman jagung. Agus menjelaskan, terkait pemasaran para petani sudah berkolaborasi dengan BUMDes Desa Pamalayan. Hasil dari para petani dijual ke BUMDes dan nantinya jagung tersebut diolah menjadi pakan ayam. Karena di Desa Pamalayan sudah mempunyai mesin pengolahan jagung menjadi pakan ayam. Disebutkan Agus, saat ini pemerintah desa dengan kelompok tani telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan produksi komoditas jagung. Selain melakukan penambahan areal tanam, petani juga dibekali cara pengolahan untuk bibit unggul bersama penyuluh pertanian. Agus menyebutkan,
Produksi komoditas jagung di Desa Pamalayan naik signifikan setelah dilakukan langkah-langkah intensifikasi oleh kelompok tani. Dari produksi jagung yang meningkat itu, para petani optimis hal tersebut jadi awal kebangkitan ekonomi para petani di daerah, khususnya di Desa Pamalayan. Warga Desa Pamalayan khususnya kelompok tani yang dikoordinir Gapoktan sekarang itu sekitar 30% lah ada para petani yang beralih untuk bercocok tanam jagung pada musim tanam kedua. Kalau musim tanam satu memang semuanya padi. Kalau musim tanam kedua karena kekurangan air kita arahkan ke jagung dan alhamdulillah sekarang sudah banyak. Itu juga hasil musyawarah kami bersama BPD atau lembaga-lembaga yang lain dalam Musdes bahkan masuk ke APBDes bahwa untuk petani ketika musim tanam kedua kita usahakan alternatif itu ke jagung dan itu sudah kita alokasikan dalam program ketahanan pangan dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang ada di kabupaten atau mungkin di pusat bisa melihat perkembangan pemberdayaan ekonomi di Desa Pamalayan khususnya yang berangkat dari BUMDes dan dari program ketahanan pangan. Mudah-mudahan bisa lebih terperhatikan lah, mudah-mudahan sehingga usaha kami di Desa Pamalayan bisa bertambah besar lagi. Dari Pamalayan, Insiden 24 TV mengabarkan.